Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila kita tahu 5 sila. Jika diperas maka dia akan menjadi trisila. Pancasila 5 itu urut tak jejer. Mulai wis gak ngel-ngel. Urut tak jejer. Urut ya. Anas, kalau RUU HIP tidak dihapus, agama bisa hilang. Kalau Pancasila diperas jadi trisila, apalagi ekasila, ruh ketuhanannya akan hilang. Awal input berarti akhirnya output. Oke, sekarang Pancasila outputnya apa? Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi ini goalnya, produknya, kun fayakunnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang saya tanya, sudah goal belum? Begini tanggapan Ustadz Abdus Somad tentang polemik RUU HIP yang diresahkan masyarakat. Pancasila sebagai dasar ideologi negara, maka dengan RUU ini maka dia diturunkan menjadi hanya undang-undang saja, padahal sebelumnya dia lebih tinggi. Maka kita semua sebagai umat yang beragama di Indonesia mesti menolak. Kritik RUU HIP Ustadz Abdus Somad kenapa diusul saat kita lapar-laparnya. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila RUU HIP akhir-akhir ini menjadi ramai diperbincangkan. Pasalnya RUU HIP ini memicu adanya reaksi keras dari masyarakat di mana pembahasan urgensinya tidak tepat untuk dibahas di masa pandemi corona yang sedang mewabah di Indonesia. Menjawab pertanyaan jamaah dalam ceramah online-nya beberapa hari yang lalu tentang RUU HIP, Ustadz Abdus Somad berpendapat seperti ini. Terkait dengan RUU HIP, Pancasila sebagai dasar ideologi negara, RUU ini hanya menurunkan menjadi hanya undang-undang saja, padahal sebelumnya lebih tinggi, kata Ustadz Abdus Somad. Menurut Ketua Aliansi Nasional Anti Syiah atau ANNAS Pusat, Atian Ali, pihaknya meminta pemerintah dan DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU HIP. Menurutnya, jika RUU tersebut disahkan maka Pancasila akan menjadi trisila atau ekasila. Kalau RUU ini tidak dicabut, Pancasila diganti menjadi trisila atau ekasila, agama akan hilang, agama betul-betul ditiadakan. Dalam ekasila tidak ada ketuhanan yang Maha Esa. Ini memang pekerjaan PKI karena di negeri ini tidak ada yang menghendaki perubahan Pancasila kecuali PKI, ucap Ali di depan gedung DPR di Jawa Barat. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP hanya akan menciptakan perpecahan di Indonesia. Bahkan bisa jadi agama akan ikut dihapuskan. Untuk info lebih lanjut, simak ulasan berikut ini. Budayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Pancasila kita tahu 5 sila. Jika diperas maka dia akan menjadi trisila. Terdiri pertama adalah sosionasionalisme yang merupakan perasan dari kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan pri-kemanusiaan. Kedua, sosiodemokrasi. Demokrasi yang dimaksud bukan demokrasi barat, tetapi demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi politik ekonomi, yaitu demokrasi yang melekat dengan kesejahteraan sosial, yang kalau diperas lagi menjadi satu dalam sosiodemokrasi. Yang ketiga adalah ketuhanan, menjadi poin ketiga, bukan karena derajat kepentingannya paling bawah, salah, tetapi justru karena ketuhanan sebagai pondasi kebangsaan, demokrasi politik dan ekonomi yang kita anut. Karena Pancasila inilah sebagai kalimatun sawa, titik temu antara Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu itu ada pada Pancasila. Kalau sampai dia turun dari yang lebih tinggi kepada turun ke bawah, maka dikhawatirkan dia akan turun dan hilang. Dan memang ada usaha ke sana, karena dari Pancasila akan dikerdilkan lagi menjadi trisila.
Dari Trisila akan menjadi dislimkan lagi menjadi Ekasila. Dan Ekasilanya itu tidak pula ketuhanan yang Maha Esa, tapi dasar gotong royong. Maka umat Islam dan umat beragama mesti memahami dengan baik. Tapi di atas itu semua yang paling perlu dicermati adalah mengapa itu diusulkan pada saat kita sedang lapar, sedang sakit, sedang pandemi corona. Pada saat kita suasana sedang genting. Ada apa? Oleh sebab itu umat Islam biasanya akan bersatu ketika melihat satu musuh yang sama. Mudah-mudahan ini termasuk menjadi pemersatu umat Islam. RUU HIP ini menuai polemik karena dalam draft RUU termuat klausul Trisila dan Ekasila dalam salah satu pasalnya. Konsep Trisila dan Ekasila ini termuat di pasal 7 RUU HIP di mana ada 3 ayat di dalamnya. Pertama, ayat 1 menyebutkan ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan prinsip perpaduan ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan dan demokrasi, politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. Sedangkan ayat 2 ciri pokok Pancasila berupa Trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan berkebudayaan. Ayat kedua yang dimaksud dalam ayat 2 terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong. Sebagai umat yang beragama, menurutnya mestinya menolak dengan adanya RUU HIP tersebut. Pancasila adalah titik temu antara agama-agama yang ada di Indonesia. Karena Pancasila ini sebagai titik temu antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ada semua di Pancasila. Kalau sampai dia turun dari yang lebih tinggi ke bawah, maka dikhawatirkan dia akan turun-turun dan hilang. Tambahnya, menurutnya RUU HIP ini ada upaya untuk ke sana, akan dikerdilkan lagi menjadi Trisila. Trisila bisa-bisa nanti akan diselipkan lagi menjadi Ekasila, di mana dasarnya bukan ketuhanan namun dasar gotong royong. Umat Islam dan umat beragama mesti memahami dengan baik, tapi di atas itu semua yang paling perlu dicermati adalah mengapa hal itu diusulkan pada saat kita sedang lapar, sakit dan pandemi corona, pada saat kita suasana sedang genting, tuturnya. UAS berharap ini bisa dijadikan momentum untuk umat Islam bersatu agar tidak terpengaruh dengan adanya RUU HIP tersebut. Kemudian Ali mengatakan pihaknya pun mendukung maklumat MUI untuk menghentikan dan mencari dalang di balik pembahasan RUU tersebut. Kita mendukung sebenarnya apa yang sudah dimaklumatkan MUI. Pertama, bahwa RUU ini tidak untuk ditunda tapi segera dihentikan. Memang hak mencabut itu ada di DPR. Dari pemerintah sudah menghentikan saja dan mengusulkan kepada DPR untuk segera mencabut, kata dia. Kedua, kita minta untuk diusut siapa dalang di balik ini semua, karena kita yakin ini pasti orang-orang PKI. Tambahnya, dirinya pun meyakini PKI yang menjadi dalang dari RUU HIP. Selain itu, pihaknya tidak ingin wakil rakyat di DPR dikotori orang-orang PKI. Saya yakin kalau ini dibiarkan dan pemerintah tidak mau mengambil sikap yang jelas, akan menyebabkan perpecahan di negeri ini. Dihentikan, dicabut. Pemerintah segera menyatakan ini untuk dihentikan dibahas. Pancasila 5 itu urut tajejer. Wis gak ngel-ngel. Urut tajejer. Urut ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Yang input yang awal apa yang belakang? Awal input berarti akhirnya output. Oke, sekarang Pancasila outputnya apa? Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi ini goalnya, produknya, kun fayakunnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang saya tanya, sudah goal belum? Diguyu karo ngemetir aku. Sudah goal belum? Pak Suko, kalau disebut tingkat tidak goalnya itu wajar atau nemen? Kalau yang mengatakan nemen saya kira fitnah. Yang betul sangat nemen. Oke, kalau kita transfer ke angka, berarti tidak goalnya keadilan sosial sila kelima itu pada tingkat 0 atau minus. Oke, berarti nek standar 0 menurut gak goal. Iki gak goal, iki minus iki. Gitu ya, wong kudune goal gak goal. Gitu. Minus saya kira-kira 3, 4, 5,
Empat. Oke, 4. Kalau kita pakai jenjang 5 sila berarti 4. Oke. Kalau tidak gol berarti yang salah kalau tidak strikernya, operan dari gelandangnya tidak terjadi, atau pemain belakangnya tidak mampu menang sehingga tidak ada akselerasi bola ke depan, kan gitu. Jadi kalau sila 5 tidak tercapai berarti ada yang salah dengan sila keempat. Benar nggak? Apa sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh nganggo iku cek nganggo mikrofon lagi. Kon kok mangap-mangaprok ternyata lah aku lagi karo nek kon napal. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oh, tepuk tangan. Betul. Oke. Gini, sekarang kita belok dikit ke kiri atau ke kanan dikit sekedar untuk memahami lebih jelas dengan jarak dari sila keempat. Kalau Anda memahami negara, itu tergambarkan oleh sila yang mana? Mikrofon. Ini saya lebih jelas. Kalau ketuhanan yang Maha Esa itu mengasosiasikan negara apa tidak? Tidak. Nomor 2, kemanusiaan adil dan beradab negara apa bukan? Atau belum? Belum. Masih cair kan? Masih cair. Negara kan ada bangunannya yang padat. Nomor 3, persatuan Indonesia sudah negara belum? Hampir. Meh negara. Soalnya wis bersatu. Ya. Nah, jadi dari 5 sila itu yang negara adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat itu. Yang keempat. Jadi keempat itu adalah ajaran tentang negara. Karena apa? Karena ada rakyat, ada permusyawaratan, ada perwakilan. Nanti detailnya baru kalau permusyawaratan itu adalah negara, kalau perwakilan itu pemerintahan yang berjajar dengan antara eksekutif, legislatif sama yudikatif. Tapi itu nanti kapan-kapan kalau detail. Tapi yang jelas negara itu sila keempat. Nah, sila keempat ini sudah jelas tidak bisa menghasilkan Pancasila kelima. Sila kelima. Ya. Nah, ini negaranya yang nggak bener atau sila ketiganya yang belum beres? Karena negara hanya sila keempat ini mergo urut loh ya, sila keempat ini baru bisa dibangun kalau sila ketiga beres. Apa sila ketiga? Persatuan. Aku sak takon, delok niki. Ono tagak persatuan. Dereng wonten. Dereng wonten. Lah kok nggak negara? Lo kan syarat terakhir ada 3 syarat toh. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga. Nah, iki dipenuhi baru nggak negara. Kan gitu. Dulu sudah sedikit agak tergambar persatuan, yaitu 28 Oktober itu dengan Sumpah Pemuda itu sudah agak menggambarkan, tapi ternyata belum substansial bener. Arek-arek yang ngeluh karo Sumpah Pemuda berbahasa satu bahasa Indonesia, ngeluh terus ya apa carane bal-balan cepat dioper ke sini. Gak enak rek. Terus marunu arek-arek karo bonek kalau ndelok, bagaimana engkau ngopernya kok tidak tepat? Ya gak enak bonek. Cok, kurang pas sih gue. Ya tak? Tapi melanggar Sumpah Pemuda kan, iya. Ya tak? Mosok bonek kanggo bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini gak cocok belas. Kon pas ngerusak warung. Ono situ loro ya. Koncone akeh. Jadi Sumpah Pemuda itu yang nggak mateng, nggak mateng. Berbangsa satu, bangsa Indonesia itu juga oke, ngerti maksudnya, tetapi itu tidak mengapresiasi kebesaran bangsa-bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia itu nggak satu. Kita itu bangsa Madura, bangsa Indonesia. Mosok Jawa sama Madura itu satu bangsa.
Kan Jawa itu bangsa, Madura itu bangsa. Wah jelas bedanya itu, jelas banget. Wah sekarang yang namanya Benelux ya, Benelux itu Belanda, Luxembourg sama Belgia, itu bahasanya sama, orangnya sama, itu disebut tiga bangsa. Mosok Jawa karo Madura itu sak bangsa. Gurung meneh Lombok, Bali, ya, Bugis, itu adalah bangsa-bangsa. Jadi yang tepat itu adalah United Nation of Indonesia. Persatuan, persemakmuran bangsa-bangsa Indonesia. Antara bangsa Madura, Madura itu siji-siji kok. Ono Madura Bangkalan, ono Madura Sumenep ya toh. Nek di Bangkalan itu kerasnya gak karu-karuan, nek Sumenep halusnya gak karu-karuan. Sumenep itu sampai Bupati Sumenep itu zaman biyen gak saiki. Iku nek ditelepon Raja Solo itu sujud, padahal ditelepon loh. Ono kring, siapa nih? Ngarso dalam Jogja. Oh iya. Padahal di telepon lho wis sujud. Iku Sumenep. Hormat saking takzimnya. Gitu. Nek Bangkalan gak gelem, Bangkalan semakin aneh toh. Mestinya semakin dekat Jawa semakin halus. Ini enggak, semakin jauh dari Jawa semakin halus. Ini kan pembalikan logika sosiologi. Kan mestinya yang halus Bangkalan, agak sedikit kasar Sampang, baru Pamekasan, baru yang paling kasar Sumenep. Seharusnya gitu, enggak, ini terbalik. Coba, kalau enggak bangsa yang unik kan gitu. Jadi makanya Madura itu sebuah bangsa tersendiri. Udah enggak bisa di wong sudah di Amerika gak bisa hilang Madura nih kok. Gak iso bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Madura kok. Aku gak bisa nirokno, boleh semua naik kok. Ya, oke, kita teruskan Pancasila. Berarti persatuan, sekarang persatuan Indonesia dibanding 45 turun atau naik atau pancet? Turun. Mudune nemen tak gak? Oke. Ya apa gak nemen? Wong saiki iki cacat-cacatan, tuding-tudingan. NU gak bersatu coba. Pak wis NU lho, durung Indonesia ya. NU lho gak bersatu. Ya Pak Muzamil ya. Dan Hadratus Syekh memberi waktu 2-3 tahun batasnya, harus NU menjadi bersatu kembali. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari almarhum memberi batas. Beliau kirim surat dari alam barzah. Lu serius. Perkara metode teknologisnya monggo, tidak ada masalah, tapi pokoknya intinya seperti itu, batasnya. Nah, contoh tidak bersatunya ini kan tidak usah kita sebut ya. Presiden sama wakil presiden kompak enggak? Loh, jangankan bangsa Indonesia, gitu loh. Pak Suko sama dosen-dosen UNER lain kompak enggak? Oke, kita introspeksi ya. Oke, sila kelima mana mungkin tercapai wong negaranya belum negara. Ini banyak loh penjelasannya, panjang ya, tapi nggak usah sekarang. Ya, tapi bagaimana kok dituntut menjadi negara bener, wong bersatu aja belum? Bagaimana mau bersatu, wong beradab aja belum? Yang nomor 2 apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, sekarang kalau kita aplikasi, kita tarik garis ke fungsionarisnya. Jadi kalau sila keempat itu yang berfungsi adalah pejabat-pejabat negara dan pemerintah. Kalau sila yang ketiga yang berfungsi adalah parpol-parpol dan ormas-ormas, bener nggak? Mereka lah yang membangun persatuan seharusnya. Nah, sila kedua adalah dunia pendidikan yang menciptakan manusia yang beradab, ya toh? Makanya di Padang Bulan ada workshop atau ekstrakurikuler sebulan sekali untuk seluruh siswa SMK, namanya Takdib Padang Bulan. Takdib itu proses pemberadaban.
dengan kurikulum tersendiri khusus yang kita bikin. Ini Ma'iyah ini menurut saya sangat beradab. Tidak ada yang bertengkar, mau mendengarkan satu sama lain. Tidak kaget oleh orang kayak apapun yang di panggung itu toh. Ngomong apa kok terima dan Anda tetap memilih toh, nggak terus nganut toh. Tandasnya, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau ISNU menggelar diskusi panel ahli Ikatan Sarjana NU melalui virtual Zoom. Dalam diskusi tersebut, banyak menyoroti kesalahan-kesalahan pandangan kenegaraan dan keagamaan dalam rancangan undang-undang atau RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP. Ketua Umum ISNU Ali Maskur Musa berpendapat bahwa RUU HIP itu jika ditetapkan menjadi UU jelas akan menghilangkan ruh ketuhanan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pancasila tidak bisa diperas menjadi Trisila apalagi Ekasila sebagaimana dirumuskan dalam RUU HIP pasal 6 ayat 1 dan pasal 7. Itu sungguh menghilangkan makna sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai esensi ruh agama dan nilai ketuhanan, ujar Cak Ali dalam diskusi tersebut. UAS khawatir hal ini menjadi langkah untuk menurunkan status Pancasila bahkan menghilangkannya. Hal tersebut disampaikan UAS dalam ceramahnya yang diadakan bersama sejumlah tokoh Muhammadiyah dengan tajuk dengan ukhuwah mengisi the new normal era secara bermarwah. Diskusi tersebut dipandu oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Pemuka agama kelahiran Sumatera Utara ini juga heran mengapa RUU HIP diusulkan di tengah kondisi masyarakat yang sedang kesusahan akibat COVID-19. Dengan ini, UAS berharap umat Islam dapat bersatu lantaran RUU itu dianggap sebagai satu musuh yang sama. Mudah-mudahan ini menjadi pemersatu umat Islam, pungkasnya. Orang Islam menjalani Islam tidak keluar kegembiraannya, berarti ada yang salah. Mbuh beke, mbuh kipere, mbuh apane mesti ono sing salah. Mulane kan Anda gembira pol di sini toh. Pol gembiranya. Bahwa ada meso, ada macam-macam itu cara saya untuk menghalangi Anda jangan sampai mensekte-sektekan saya, mengkultus-kultuskan saya, memberhalakan saya. Semakin saya ngomong buruk, semakin Anda batal mengkultuskan saya, betul enggak? Jadi saya menyelamatkan Anda semua dari kesyirikan. Jadi mesohku itu bermanfaat untuk menghalangi Anda menyembah berhala. Semakin akeh suwe semakin dhuwur ganjarane. Ngono kira-kira. Jarno cek bingung kiai-kiai iki. Nek gak gembira gaya apa kon mlebu Islam iku sembayang betutut ae. Jalo, seperti yang pertanyaan tadi ya. Kok minta aja gitu loh. Anda masuk surga ya aku ngerti saiki ketoke. Apa sebab kabeh kepengin swarga terus dipamerno kalau ini masuk surga ngono ta? Aku roh itu psikologi ini karena Anda merasa miskin di dunia terus mesti nggambarno swarga mesti omahku apik duwe pesawat pribadi bojone 2.500 ayu-ayu ngono. Jadi sebenarnya kan bisa jadi keinginan masuk surga itu adalah aspirasi materialismenya manusia karena membayangkan surga itu materi kan begitu, betul enggak? Ayo mulane aku kan tidak menganjurkan Anda masuk surga. Yang saya anjurkan adalah ridhoilah semua ketentuan Allah, insya Allah engkau akan mendapat ridho Allah dan otomatis dilebokno swarga. Jadi bukan goalnya adalah surga, goalnya adalah ridho Allah, efeknya surga. Ngono cara berpikir ngono rek ya. Oke, sekarang kembalikan ke negara lagi. Karena negaranya belum bener, jangan disalahkan juga wong dasare persatuane gurung ono. Ya apa oleh bersatu? Wong pendidikannya gak beres sampai saiki. Pendidikannya sampai hari ini gak beres. Ini juga bab khusus yang luar biasa luasnya. Ya, soal pendidikan ini, soal apa namanya kurikulum 2013 sama kurikulum 2000 berapa 6 dan seterusnya, itu ada kontroversi, ada kapitalisasi, ada manipulasi, ada segala macam yang membuat sila kedua tidak beres. Tapi Anda juga jangan menuntut pendidikan beres, wong tauhid TKB cek gurung beres, ketuhanannya Maha Esanya belum beres. Makanya ada puisi keuangan yang Maha Esa. Jadi ternyata sekarang kita merintis kembali sekarang di sini nih ketoke preman-preman, ketoke gendo-gendo, ketoke apa jenenge? Gali-gali, bambung-bambung,
Tapi saya menemukan kalau Anda bukan orang yang benar-benar bertauhid, Anda tidak akan tahan di sini berjam-jam. Anda sangat bertauhid. Sedemikian rupa pentingnya Allah bagi Anda. Siapapun Anda, kadang ono nyebut Allah, ono sing nyebut Allah, ono sing nyebut sakarepmu wis. Saiso-isone cangkem-cangkeme dhewe ya toh. Tapi pokoknya Anda sangat percaya kepada satu itu dan sangat bergantung, betul enggak? Sangat bergantung. Nah, itu berarti bekal yang bagus. Maka kita bikin ma'iyah supaya kita enggak nuntut-nuntut Mendiknas. Ya toh? Enggak nuntut Mendiknas. Wis bapak wis sakarepmu sak isomu wis. Sing penting aku gawe universitas dhewe ndek kene. Cek lahir arek-arek nom dan tiap hari berganti dan bertambah terus. Insya Allah 10 tahun lagi Indonesia akan tepuk tangan. Ya. Burung mari ora iku ngomong mesti keplok ya arek. Berikut ulasan kami dalam video ini, silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.